Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Setiawan, NIM akhir 40 dari IPS 3. Saya akan menjelaskan sedikit tentang toxic masculinity dan toxic femininity dan dampaknya bagi kehidupan sosial dan kesehatan mental. Nah, toxic masculinity ini adalah pola pikir atau tuntutan sosial yang mengharuskan laki-laki selalu tampil kuat, dominan, agresif, dan tidak emosional, dan tidak menunjukkan kelemahan. Nah, masalahnya bukan pada sifat maskulin itu sendiri, melainkan ketika seseorang merasa harus memenuhi standar tersebut secara berlebihan hingga merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, contohnya nyata dalam kehidupan sehari-hari ini adalah anak laki-laki ini dilarang menangis ketika dimarahi, atau dia bisa disebut cowok cengeng seperti itu. Yang kedua, seperti seorang laki-laki memendam stres berat karena takut dianggap lemah ketika bercerita. Nah, teman laki-laki dipaksa ikut tawuran atau berkelahi agar dianggap jantan. Suami merasa harus melalui menjadi pihak yang dominan dan tidak mau mendengarkan pendapat pasangan. Nah, laki-laki enggan pergi ke psikolog karena takut dicap tidak kuat. Nah, pengertian toxic femininity ini adalah tekanan sosial yang membuat perempuan harus selalu lembut, penurut, mengutamakan orang lain, menjaga penampilan tertentu, dan menghindari sikap tegas demi diterima oleh lingkungan. Nah, konsep ini sering dikaitkan dengan internalisasi stereotip gender yang membatasi kebebasan perempuan dalam mengekspresikan diri. Nah, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari ini adalah perempuan yang selalu mengalah meskipun diperlakukan kasar atau tidak adil. Seorang karyawan perempuan yang tidak berani menyampaikan pendapat atau rapat karena takut dicap agresif. Nah, dampaknya terhadap kehidupan sosial ini, dampak toxic masculinity ini adalah: 1. Hubungan sosial menjadi kurang sehat. Laki-laki yang diajarkan untuk menyembunyikan emosi sering kesulitan membangun hubungan yang dekat, terbuka, teman, pasangan, maupun keluarga. Contohnya seorang mahasiswa mengalami tekanan akademik berat tetapi memilih diam, teman-temannya menganggap ia baik-baik saja sampai akhirnya mengalami ledakan emosi. Yang kedua, meningkatkan perilaku agresif. Nah, toxic masculinity ini adalah sering menghubungkan kejantanan dengan dominasi dan kekerasan. Hal ini dapat memicu perundangan, kekerasan dalam hubungan, atau konflik sosial. Nah, contohnya seseorang merasa harga dirinya jatuh ketika dikritik lalu merespon dengan marah atau kekerasan. Nah, dampak toxic femininity ini, yang pertama adalah sulit menetapkan batasan, atau perempuan dapat terbiasa mengutamakan kebutuhan orang lain hingga kesulitan mengatakan tidak. Contohnya, seorang pegawai selalu menerima tugas tambahan dari rekan kerja walaupun sudah kewalahan. Yang kedua, ketergantungan pada validasi orang lain. Nilai diri sering diukur dengan penilaian lingkungan, penampilan, atau penerimaan sosial. Nah, contohnya, seseorang merasa tidak percaya diri jika unggahan media sosialnya tidak mendapatkan banyak respon. Nah, dampaknya terhadap kesehatan mental toxic masculinity ini adalah: beberapa penelitian dan ulasan kesehatan mental menunjukkan bahwa tekanan untuk selalu kuat dan menekan emosi dapat meningkatkan risiko stres kronis, kecemasan, depresi, penyalahgunaan alkohol atau zat tertentu, kesulitan mencari bantuan atau dari yang profesional sekalipun. Contohnya, seorang pria mengalami depresi tetapi memilih menyelesaikan sendiri karena merasa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Toxic femininity ini tekanan untuk selalu menyenangkan orang lain dan memenuhi standar sosial tertentu dapat menyebabkan kecemasan berlebih, harga diri rendah, burnout emosional, perasaan bersalah ketika memprioritaskan diri sendiri, depresi, dan rasa tidak percaya. Contohnya, seorang ibu rumah tangga merasa bersalah ketika ingin beristirahat karena menganggap dirinya selalu melayani keluarga. Nah, kesimpulannya di sini adalah toxic masculinity dan toxic femininity ini
Bukan berarti sifat maskulin atau feminim itu buruk. Yang menjadi masalah adalah ketika seorang dipaksa mengikuti standar gender yang kaku hingga kehilangan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki perlu diberi ruang untuk mengekspresikan emosi, mencari panduan ketika membutuhkan. Yang kedua, perempuan perlu didukung untuk bersikap tegas, menetapkan batasan, dan menentukan pilihannya hidupnya sendiri. Dan masyarakat perlu menghargai keberagaman karakter tanpa membatasi seorang berdasarkan stereotip gender. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.